Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernawati Ohitenan dengan NIM 2020 01011060 dari kampus Universitas Unggul. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan organisasi. Definisi lingkungan organisasi yaitu organisasi berasal dari kata organon yang menurut bahasa Yunani berarti alat. Pengertian organisasi memiliki perbedaan dengan pengertian sebuah kelompok. Namun apabila kita lihat dan kita pandang dari sebab atau alasan-alasan orang yang berkubu atau kelompok, maka mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Kelompok itu akan melakukan yang namanya kerjasama untuk menggapai tujuan tersebut yang ingin diwujudkan. Sedangkan kata lingkungan memang mengandung konotasi environment yang berasal dari kata environs, daerah sekeliling atau sekitar. Tidak lain merujuk pada suatu konsep biologi. Sebagaimana kita ketahui, pendekatan modernis banyak mengambil pemahaman dari ilmu biologi, ekologi, dan mereka memandang organisasi melalui metafora dan organisme. Selanjutnya, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi lingkungan organisasi. Faktor-faktor lingkungan terbagi atas dua, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal sendiri terbagi juga atas dua, yaitu lingkungan ekonomi makro dan lingkungan ekonomi mikro. Lingkungan eksternal diketahui mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, proses dan struktur organisasi. Maka lingkungan eksternal penting untuk selalu dipantau dan dianalisis. Tetapi lingkungan eksternal secara keseluruhan sangat sulit untuk dianalisis karena lingkungan eksternal sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Lingkungan eksternal terdiri dari dua komponen, yakni lingkungan eksternal mikro khusus. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi dan juga mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan manajemen yang terdiri atas penyedia, para pesaing, langganan, lembaga perbankan, dan bank, dan lain sebagainya. Menurut Anton, lingkungan eksternal mikro adalah unsur-unsur yang berpengaruh terhadap organisasi, yaitu para pesaing, para langganan, para tenaga, lembaga keuangan, para supplier, instansi pemerintah, dan lingkungan eksternal makro umum. Lingkungan eksternal makro adalah lingkungan yang mempunyai pengaruh tidak langsung yang dapat mempengaruhi dan berdampak pada suatu organisasi. Menurut Sukra, lingkungan umum pada lingkungan organisasi merupakan kondisi eksternal yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi serta berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Kondisi politik dan hukum. Terdapatnya kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suasana konduktif untuk mengembangkan aktivitas argumentasi bisnis dan di berbagai bidang. Kondisi sosial budaya para manajer perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya masyarakat, khususnya pola tren pasar yang dituju. Manajer perlu menyesuaikan strategi bisnis, terutama pemasaran dengan kondisi nilai-nilai sosial, kebiasaan, dan selera konsumennya. Lingkungan internal. Lingkungan internal adalah tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan teknologi, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Pekerja adalah orang yang bekerja di dalam lingkungan suatu perusahaan atau organisasi yang menginginkan imbalan berupa upah atau gaji. Sementara manajer menginginkan adanya kinerja yang tinggi. Hubungan lingkungan dan organisasi. Organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, di mana dia berada sehingga mengharuskan manajer memperhatikan fenomena yang terjadi pada lingkungan organisasi. Pengaruh lingkungan
lingkungan tersebut sangat berbeda antara suatu organisasi dan organisasi lainnya, bahkan antara divisi dengan divisi lainnya, serta antara satu tingkatan yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah. Organisasi memiliki hubungan dengan lingkungan. Setiap organisasi menghadapi lingkungan yang berbeda-beda dan memiliki ketidakpastian lingkungan. Kemudian, lingkungan organisasi adalah semua elemen dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Terdapat dua jenis kualifikasi hukum lingkungan, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yang berpengaruh langsung dalam organisasi meliputi karyawan, pegawai organisasi, dalam serta pemimpin manajer. Eksternal dibagi dua, yaitu berpengaruh langsung dan tidak langsung. Lingkungan eksternal langsung adalah unsur-unsur yang berpengaruh langsung terhadap organisasi yang terdiri dari pesaing, kompetitor, penyedia supplier, langganan konsumer, lembaga keuangan, financial institutions, pasar tenaga kerja, labor supply, dan perwakilan pemerintah. Sedangkan lingkungan eksternal tidak langsung meliputi sebagai faktor antara lain kondisi ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi organisasi. Sekian itu penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.